Firman Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Dan tidak ada satu jiwa pun yang akan mati antamut illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kitab muajjala, suratan yang sudah dijanjikan. Jadi kematian itu kitab muajjala, suratan yang sudah dijanjikan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita yang berada di tempat ini mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, sambungan ayat sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, atau apakah engkau merasa akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum dibuktikan Allah siapa orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah di antara kamu. Wa ya'lamus sabirin, dan belum dibuktikannya orang-orang yang sabar. Hadirin dan hadirat sekalian, itulah lebih kurang terjemahan ayat yang ke-142 ini dari surah Al-Imran. Jadi tidaklah mudah masuk surga itu sebelum Allah membuktikan siapa sebenarnya pejuang yang sesungguhnya dan siapa dari kalangan hambanya yang benar-benar bersabar atas segala ujian cobaan yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi hadirin sekalian, surga ini dia meminta dua syarat. Bukan mudah nak masuk surga. Ada dua syarat berdasarkan ayat 142 ini yang diminta oleh surga. Syarat untuk masuk surga ini yang pertama adalah
pengorbanan, jihad, kesungguhan, dan kerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar, tahan menderita, dan tabah. Ini dia. Itu kalau kita baca kehebatan, keistimewaan dan keistimewaan hamba-hamba Allah yang pertahankan akidah mereka, perjuangan mereka, dan kesabaran mereka, dan mereka tertunjukkan, tercatat dalam sejarah. Itu kita ingin seperti mereka itu. Betapa hebatnya Said Qutb, seorang ikhwan muslimin, 2 kali dipenjara dalam tahun 1966. Dipenjara oleh kerajaan Mesir pada saat itu, Said Qutb, dan yang lainnya banyak ditembak. Tapi Said Qutb seorang yang sangat produktif dan menulis, kita boleh katakan ulama besar. Dipenjara 2 kali. Yang pertama dilepas, kemudian dimasukkan lagi, yang akhirnya dihukum mati di tiang gantungan. Mau menyerah? Tidak mau menyerah. Bahkan ketika tali itu mau dimasukkan ke lehernya, bergegas seorang askar itu datang ke hadapan beliau, membawa secari kertas dan pena, pulpen. Apa isinya? Diminta kepada beliau permintaan maaf kepada kerajaan. Tidak. Aku mati dengan la ilaha illallah, sedangkan engkau mencari makan dengan la ilaha illallah itu. Digantung, mati. Nah, ini baru pejuang dia. Itu kalau dibaca sejarah hebat Umar Mukhtar, sudah tua hadirin sekalian, berjuang membela Islam dengan ketabahan, penderitaan yang tidak tanggung-tanggung. Ketika terjatuh di padang pasir itu, berhasil ditangkap oleh pasukan Perancis pada saat itu, Italia. Ditangkap dia. Jadi ditangkap, dihadapkan di tiang gantungan, disuruh minta maaf, tidak mau. Jadi darah pejuang ini seperti itu dia. Mati. Berapa banyak pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang Indonesia seperti Pangeran Diponegoro itu. Ya, itu kalau saya tidak salah, itulah di antara perang terhebat Belanda di Indonesia itu. Sampai pada saat itu dicatatkan tidak kurang dari 8.000 serdadu Belanda mati, sedangkan pribumi 7.000. Berapa lama peperangan itu? 5 tahun. Bangkrut Belanda waktu itu. Sehingga dengan tipu muslihatnya, kelicikannya, orang tidak beriman, senjatanya bohong, menipu, mengkhianat. Itu orang tidak beriman. Takut kita berbuat demikian. Mudahnya mereka ingin silaturahmi, buat perjanjian. Ketika datang Pangeran Diponegoro itu dengan keadaan husnuzan, baik sangka, begitulah gitu. Sampai ditangkap. Jadi mati di pembuangan. Adakah menyerah? Tidak menyerah. Tidak menyerah. Ini orang-orang seperti ini menurut undang-undang manusia surga. Kalau kita tengok perjuangan mereka, kehebatan mereka mempertahankan akidah, ketabahan dalam menghadapi segala penderitaan, hebat. Dan jiwa-jiwa seperti inilah yang ingin kita contoh hadirin hadirat sekalian. Terkadang begini, sebelum ujian datang, sebelum malapetaka itu datang, kita ini merasa hebat. Nah, itu dia. Sebelum ujian itu datang, kita merasa hebat. Tapi setelah ujian itu datang, baru tahu siapa sebenarnya kita. Kan pernah diceritakan itu seorang guru yang punya banyak murid dia. Guru mempunyai banyak murid, yang setiap harinya dia berikan nasihat kepada murid-muridnya itu siang dan malam. Wahai murid-muridku, ini kisah nyata dan tidak perlu saya sebutkan nama tokoh tersebut. Wahai murid-muridku, bersabarlah, katanya.
di segala penderitaan, bersabarlah, tabahlah. Itulah nasihat-nasihat yang selalu meluncur dari bibirnya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Sehingga pada suatu hari si guru tadi difitnah, hadirin sekalian. Difitnah. Ini fitnah ni kejam dia. Sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Berkatalah dia, barulah aku tahu tentang kelebihan dan kekuranganku ini. Baru tahu kita. Sebelum dapat ujian, bukan lantangnya kita sabarlah. Ya. Kan begitu dia. Kalau ada kematian begitu juga, itu perlu kita saling menasihati. Ada orang mati contohnya, maka datanglah yang berikan tausiah, bersabarlah wahai ahlul bait. Itu mungkinkah belum mengasuh lagi? Kalau dia mengasuh, mungkin mengelola tabibi nak mengasuh itu. Jadi si guru tadi lama di penjara. Tapi pada akhirnya hikmah membawa barakah. Penderitaan itu membawa beliau menulis buku yang begitu tebalnya, 9 jilid. Tengok. Beliau berjaya, berhasil dalam penderitaan itu, dituduh, difitnah, tapi dalam penjara berhasil, berjaya menulis buku 9 jilid tebalnya. Barulah tahu arti sabar itu yang sebenarnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita ingin melatih jiwa kita seperti itu. Ingin kita latih jiwa kita seperti itu dalam perjuangan dalam membela Islam ini. Orang yang berbudi tinggi dia dan berpikiran cerdas, apabila orang seperti ini masuk ke dalam toko besar, ya, dia akan merasa malu menawar barang-barang yang ada dalam toko itu, karena dia tahu diri duit yang ada di dompetnya tak cukup. Ya. Makanya kita kalau masuk toko tengok dulu, dan tengok keadaan isi dompet kita cukup atau tidak, supaya ketika kita menawar itu pantas dia. Kadang tak pantas. Ya. Tapi iyalah, dalam dunia perniagaan pun kita tidak tahu berapa sebenarnya harga itu. Heran kita. Contoh begini, harga yang sebenar tuh membuat kita tuh heran sebenarnya. Kita tawar, terjadi transaksi jual beli. Si pembeli bertanya kepada penjual, berapa harga barang ini? Dibilangnya 200.000. Ditawarnya, boleh 150, tambah sikit, berapa? 160, boleh. Jadi sebetulnya harga ini berapa? Berapa harga sebetulnya? Itu untung jantan menawarnya. Kalau betina, berapa harganya? 200, boleh 80. Tak tanggung-tanggung, kesian kita. Kalau yang laki-laki menawar masih ada rasa, boleh berapa? 200 ditawar 180, 170, 150, itu sudah hebat. Kalau perempuan 90, 80 katanya. Ambillah, heran kita tuh. Ambillah juga itu, kita heran tuh. Jadi 290 jadi. Jadi sebenarnya harga itu berapa? Ini hati-hati berjualan. Jangan kita menunjukkan kemahiran kita dalam transaksi itu. Betul-betullah berjualan. Karena orang berjualan itu dua aja gondangnya. Kalau tak sugo, no go. Hadirin dan hadirat sekalian, firman Allah pada ayat seterusnya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw, dan sesungguhnya kamu pernah mengharap-harapkan kematian. Ini kata Allah, min qabli an talqaw, dan kamu belum berhadapan dengan dia. Jadi ini sebenarnya ada kaitan pada peristiwa sebelumnya, perang Uhud yang kita ceritakan. Ada sebahagian orang, sebahagian hamba Allah, sebelum sampai ke medan perang itu bukan main lantangnya, ingin mati syahid. Ya, saya ingin mati syahid, saya ingin berada di hadapan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ra'aitumuh wa antum tanzurun.
dan sekarang engkau sudah melihatnya dan memandanginya. Jauh sebelum peperangan hebat perkataannya, dialah yang paling berani. Sekarang berada di medan perang itu. Terkadang ada yang betul, ada yang tidak. Terkadang yang lantang itu hanya sebelum peperangan. Ketika ada di medan perang mengelota. Perang Uhud, hadirin dan hadirat sekalian, itu pada awalnya jumlah pasukan Islam 1000 orang berhadapan dengan 3000 orang. Karena banyak hasutan di sana sini, bercampur di dalamnya orang munafik, maka keluarlah dari barisan 300 orang, tinggal 700 orang. Yang 700 orang ini bukan semuanya orang beriman sejati, dan itu terbukti ketika perang Uhud itu terjadi. Ketika mereka mengatakan ingin mati syahid, itu tidak kurang dari 70 orang syuhada mati dalam perang Uhud itu. Bahkan yang lebih menyedihkan, pakcik kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib itu bukan hanya mati, itu dibolah perutnya, dikeluarkan isinya, diambil jantungnya, dikunyah oleh Hindu. Semakin gogamnya Hamzah ini. Yang lainnya 69 orang, termasuk Hamzah 70 orang syuhada. Jadi akhirnya dalam peristiwa tersebut kacau dia. Ya. Kacau, hadirin dan hadirat sekalian. Bahkan di sini dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Pada saat itu juga diisukan Rasulullah mati. Bertambah kacau lagi. Oleh karena itu dalam sebuah perjuangan, kita tidak boleh menyandarkan itu kepada sosok atau pribadi seorang. Memanglah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apabila seorang panglima perang itu mati, itu bukan berarti kalah. Tidak, bukan begitu. Terdengar kematian seorang panglima, mundur kita kalah, bukan begitu. Mesti tampil seorang penggantinya. Itulah perjuangan. Jangan patah semangat, karena Al-Quran ini mengajarkan demikian. Ketika mendengar bahwa 70 orang sudah mati dan diisukan Rasulullah telah wafat, telah mati juga, itu kocar kacir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat sekalian, maka tidak lain Muhammad itu adalah seorang rasul, dan telah berlalu beberapa orang rasul sebelum beliau. Afa immata, maka apabila Rasulullah itu mati, wafat, meninggal, au qutilan qalabtum ala a'qabikum, mati atau terbunuh, apakah engkau berpaling di atas dua tumit kamu? Jadi ada juga yang murtad. Bahkan sebelum peperangan terjadi, orang-orang yang imannya lemah kembali ke Madinah. Bahkan dalam peperangan itu sendiri ada juga orang lari. Takut. Takut apa? Takut kematian. Boleh jadi sebelum peperangan itu lantang suaranya. Jadi sejarah itu mencatat bahwa kenapa perang ini terjadi di dekat Bukit Uhud itu, setelah Rasulullah bermusyawarah kepada sahabat-sahabat, itu ramai yang menginginkan menyongsong musuh di sana. Awalnya sebahagian merencanakan supaya ditunggu aja di Madinah, tapi ketika dirapatkan, dimusyawarahkan, itu ramai dari kalangan orang-orang beriman ingin menyongsong saja. Di mana? Itu dari Bukit Uhud. Kita tadi saya sebutkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan kepada pribadi seseorang. Ya, memanglah kita pun apabila kita mendengar meninggalnya seseorang yang kita cinta itu patah semangat itu. Apalagi dalam perang yang hebat itu, Rasulullah diisukan meninggal, patah semangat. Tapi ingat, dalam sebuah perjuangan tidak boleh kita menggantungkan kepada
pribadi seseorang. Panglima contohnya. Kalau kita baca perang Mu'tah itu di Urdun itu, ya dulu di Syam, dekat Urdun juga, Jordania. Itu hadirin dan hadirat sekalian, pasukan Islam itu berjumlah 3.000 orang. Ya, 3.000 orang dihantar Rasulullah dari Madinah. Rasulullah tidak ikut, Rasulullah tinggal di Madinah. Sementara pasukan Romawi waktu itu berjumlah 200 orang, 200.000 orang. Ya, ada yang mencatat 100.000 orang, tapi sejarah lain mencatat 200.000 orang. Coba kita bayangkan, 3.000 orang berhadapan dengan 200.000 orang. Mustahil. Tapi sepanjang sejarah perang Islam dari zaman Rasulullah sehingga pada zaman Turki Utsmani, Islam itu selalu kalah dalam jumlah tapi menang. Makanya oleh orang orientalis menyimpulkan, kalau mau mengalahkan Islam itu jangan dengan perang. Tak boleh, karena matlamatnya berbeda. Mereka takut mati, uang Islam mengoja mati. Begitu kesimpulan para orientalis. Mau mengalahkan Islam bukan dengan perang. Dengan apa? Jauhkan Al-Quran dari dada-dada orang Muslim itu. Itu dia. Dan berhasil. Berhasil. Dijauhkan kita dari akhlak itu, didekatkan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Itu narkoba, sabu-sabu, memang disuburkan. Kalah kita. Itu hadirin dan hadirat sekalian, dalam perang Mu'tah yang tak seimbang itu, yang pertama yang tampil sebagai panglima itu Zaid bin Harithah. Pernah kita sebutkan namanya sebelum ini. Zaid bin Harithah mati. Adakah pasukan itu mundur, kalah? Tidak, tambah semangat karena tampil panglima yang tidak kalah hebatnya, Ja'far bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Itu waktu mati ditengok ada 50 luka apanya, ono podang di badan itu, mati juga. Bahkan dikatakan kepalanya itu putus. Pudar semangat, mundur? Tidak. Karena tampil lagi panglima yang tidak kalah hebatnya, Abdullah bin Rawahah, mati juga. Ini 3.000 orang berhadapan 200.000 orang. Pesan Rasulullah, kalau ketiga-tiganya mati, macam tahu Rasulullah ini, kalau ketiga-tiganya mati, maka kamu musyawarahlah, tunjuklah seorang pemimpin pengganti mereka. Maka mereka menunjuk. Dalam keadaan yang sangat sulit itu, tampillah Khalid bin Walid, baru mu'alaf, baru masuk Islam tuh. Khalid bin Walid yang pernah mengalahkan umat Islam di medan laga Uhud itu. Waktu itu beliau ini musyrik. Ketika hari menjelang senja, malam tuh diaturnya pasukannya, setengah di kanan, setengah di kiri. Waktu pagi perang lagi. Jadi pasukan Romawi itu menyangka ada datang bala bantuan, bertambah ramai lagi, sehingga pasukan Romawi mundur pelan-pelan dan orang Islam mundur, akhirnya kembali ke Madinah. Selamat 3.000 orang, kalau tidak habis dibantai semuanya. Semenjak itulah nama Khalid bersinar, hadirin dan hadirat sekalian. Walaupun walaupun kepulangan 3.000 orang ini disambut dengan sinis oleh sebagian sahabat. Kenapa? Dipandang mereka lari dari medan perang, kalau boleh mati semuanya. Nah, sampai ke tahap itu. Jadi tidak boleh kita menggantungkan dalam perjuangan itu kepada sosok seorang pribadi. Perjuangan terus. Dia akan lahir dia. Said Qutb mati, Umar Mukhtar mati, lahir Umar Mukhtar lainnya, lahir lagi Said Qutb yang lainnya. Ya, tak akan pernah berhenti itu dia. Yang kita perlukan, kita ingin seperti mereka dalam sebuah perjuangan itu. Ya, hidup mulia, mati syahid. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ketika Allah sebutkan, ya, sambungan dari ayat tadi, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a,
barang siapa yang berpaling di atas kedua tumitnya, fala yadurrallaha syai'a, sekali-kali tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tidak akan membahayakan Allah. Jadi adakah kalau mereka kembali lari dari medan perang kalah makar Allah? Tidak. Allah tidak akan rugi dan tidak akan membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa sayajzillahu syakirin, Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Siapa dia? Sahabat-sahabat yang punya iman sejati. Jadi ketika diisukan bahwa Rasulullah mati itu, yang murtad, yang imannya yang ragu-ragu tadi mundur, tapi sahabat-sahabat Rasulullah menyerbu. Dan supaya kita tahu bahwa pasukan Quraisy itu mundur itu, melihat serbuan untuk kali kedua dari pasukan muslimin, mereka mundur. Jadi sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi pasukan Islam yang mati 70 orang, itu saja ceritanya. Dan Rasulullah berdarah memang, ditimpa kesedihan. Dan Rasulullah tidak mati. Bahkan sebagian sahabat menjadikan badannya tameng. Jadi tombak panah menempel di badan mereka untuk menyelamatkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kan ada hadis itu kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, al-mar'u ma'aman ahab, seorang hamba itu bersama orang yang dicintainya. Nah, itu ya. Jadi sahabat-sahabat itu mendapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan mati an tamut illa biiznillah, kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab muajjala, suratan yang sudah dijanjikan. Jadi kematian itu kitab muajjala, suratan yang sudah dijanjikan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tadi kita diajarkan bahwa kita jangan takut mati. Kenapa? Karena yang menentukan hidup dan mati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan untuk tidak takut mati, sebab maut itu kitab yang tertulis, kitab muajjala. Ada dalam satu catatan hadirin dan hadirat sekalian, wa man lam yamut bis-sayfi mata bi ghairi tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Ya, wa man lam yamut bis-sayfi mata bi ghairi tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Jadi barang siapa yang tidak mati karena pedang akan mati karena sebab yang lain. Berbagai macam ragam sebab yang datang, namun mati sekali hanya. Wal mautu wahid. Jadi agama mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut mati. Ya, belajar kita untuk itu. Ya. Terkadang orang yang selalu ikut di medan perang, setiap hari dia, ya, ikut dia di medan perang, akhirnya keluar dari setiap peperangan menjadi pahlawan. Padahal dalam setiap peperangan dia berada di baris hadapan. Secara logikanya mati ini, tapi tidak mati. Dan itu sudah dibuktikan oleh Khalid bin Walid. Dan kita sudah sebutkan bahwa Khalid bin Walid berkeinginan mati di medan laga, tapi mati di atas tempat tidurnya. Sebab yang menentukan hidup dan mati ini Allah. Dia ikut perang, dia ingin mati di medan perang, dia ada di hadapan, barisan hadapan, tapi dia tidak mati. Ada orang asal ikut perang berada di baris paling belakang, melayang tombak tuh kono pautnya, mati. Dan pernah saya sebutkan, wa kam min salimin mata bi ghairi illatin
wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahri. Berapa ramai orang yang sehat walafiat mati tiba-tiba. Dan berapa banyak orang yang sakit hidup berkepanjangan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita diajarkan demikian. Dan dalam perang Uhud itu disebutkan, dalam ayat ini disebutkan bahwa ada dua golongan. Golongan pertama bahwa mereka berjuang untuk dunia, dan golongan kedua mereka berjuang untuk akhirat, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah pula, wa ka'ayyin min nabiy qatala ma'ah ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallah yuhibbus sabirin. Jadi berapa banyak nabi berperang berjuang bersama orang-orang yang bersandarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang bertakwa. Fama wahanu, dan tidaklah mereka itu lemah lantaran musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Wa ma dha'ufu, dan tidaklah mereka lesu. Wa mastakanu, dan mereka tidak mundur. Wallah yuhibbus sabirin. Jadi kalau kita perhatikan hadirin dan hadirat sekalian, dan kita baca sejarah tentang sejarah-sejarah para nabi itu, tidaklah para nabi yang mulia-mulia itu seperti yang diceritakan, yang kita ceritakan tadi, bahwa mereka itu berjuang begitu hebatnya, mereka tidak lemah, mereka tidak lesu, dan tidak pernah mundur. Nabi Nuh alaihissalam setiap hari dicaci, setiap hari dicaci, sehingga Allah perintahkan beliau untuk membuat bahtera dan berlayar dengan bahtera yang dibuatnya itu. Nabi Ibrahim adakah mundur, bahkan berdialog dengan ayahnya Azar itu, ya, pelan-pelan dia berdialog, dimintanya ayahnya untuk bertaubat, istighfar, ya, masuk ke dalam agamanya, dan ayahnya Azar tidak mau meluk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata Ibrahim, aku akan doakan engkau wahai ayahku. Walaupun pada akhirnya mereka berpisah, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kampung itu. Kenapa? Karena sebuah perjuangan, tidak mundur, ya. Walaupun ayah itu ayah yang dicintainya, tapi risalahnya mesti dibawa. Akhirnya keluar dari kampung halaman. Betapa hebatnya Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Qarun, berhadapan dengan Fir'aun laknatullah, ya. Bahkan beliau diintimidasi, difitnah, setiap hari difitnah dia. Tak ubah kenai juga nya. Difitnah bahwa Musa itu tukang sihir, penghasut, pengadu domba. Tapi dakwah terus berjalan, yang pada akhirnya takdir Allah tiba, Allah hancurkan Fir'aun dan laskar itu di laut itu. Jadi tidak pernah mundur untuk sebuah perjuangan. Jadi kalau kita berjuang, janganlah pernah mundur. Nabi yang mana lain lagi? Nabi Isa alaihissalam, ya, sebelum Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya mati. Nabi Isa pun bahkan diisukan mati. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu, beliau tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi mereka menyangka bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Untuk apa? Perjuangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai ini, beliau tidak pernah mundur hadirin sekalian. Itu selama 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, dilukai hati beliau setiap hari. Yang dilukai itu kita sebutkan hatinya, bukan badannya. Badannya sekali-kali aja. Iko yang dilukai itu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah mundur? Tidak mundur. Walaupun ada perintah hijrah ke Madinah, dan di Madinah pun beliau demikian. 10 tahun berhadapan dengan munafik, berhadapan orang Arab, dengan orang Yahudi. Walaupun ada perbedaan dalam sistemnya, tapi beliau mengalami cobaan-cobaan itu. Terkadang kita lantang sebelum ujian itu datang, tapi setelah ujian itu datang baru kalang kabut kita. Jadi mudah-mudahan kita ini
termasuk hamba-hamba Allah yang tahanlah. Tahan dalam sonang, tahan dalam susah. Itu yang penting ya. Ya, tahan dalam sonang dan tahan dalam kesusahan itu. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang beriman dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.